Jadi menurut saya nggak soal BNI kah, atau dia e-wallet kah, atau dia insentif tahap 2 atau 3. Hai semua, kembali lagi di channel Arawan Agus yang bahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini dan sering nonton, please dan silakan subscribe channel ini, karena itu akan membantu juga dan juga buat channel ini makin cepat berkembang teman-teman. Teman juga nggak akan rugi karena udah subscribe channel ini. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan hasil survei dari informasi teman-teman semua mengenai insentif yang masih belum cair. Jadi kemarin ada sekitar 100 komen lebih yang saya rekap dan saya buatkan kayak tabelnya. Jadi kita tahu gelombang berapa, terus menggunakan rekening apa, dan juga tahap berapa insentifnya yang belum cair. Jadi buat teman-teman seperti biasa, sebelum kita mulai, please subscribe buat yang belum subscribe ya. Oke. Jadi kita langsung screen record di sini. Iya teman-teman. Nah, jadi ini adalah rekapan data insentif yang belum cair. Jadi dari komentar teman-teman kemarin, ini saya sudah membuat gelombang 1, gelombang 2, dan juga gelombang 3. Jadi untuk yang gelombang 1, berdasarkan info dari teman-teman, itu yang insentif tahap 1 sih nggak ada laporan, yang mereka sudah sebagian besar sudah cair, terutama yang subscribe saya tuh nonton video kemarin. Sedangkan masih ada insentif yang tahap 2 yang belum cair. Dan ini ada yang pakai e-wallet, ada 2 orang yang belum cair, lalu BNI 3 orang yang belum cair. Total ada 5 orang dari komen kemarin yang insentifnya belum cair, di mana dia gelombang 1, insentif tahap 2. Lalu berikutnya, gelombang 1, insentif tahap 3, ini lumayan banyak ya. Jadi pengguna e-wallet yaitu Oppo, GoPay, Link aja ada 10 orang yang belum cair. Lalu yang menggunakan BNI ada 12 orang. Jadi total dari komentar kemarin ada 22 teman-teman kita yang lulus di gelombang 1, insentif 3-nya belum cair, itu ada 22 orang. Dan berikutnya untuk yang gelombang 2, insentif tahap 1-nya ada yang belum cair juga sampai sekarang. Dia pakai e-wallet kebetulan dua-duanya. Lalu untuk yang gelombang 2, insentif keduanya, ini ada 3 orang yang pakai e-wallet dan 4 orang yang pakai BNI. Total ada 7 orang yang belum cair untuk insentif tahap 2-nya. Lalu gelombang 2, insentif tahap 3-nya ini lumayan banyak. Jadi ini ada yang pakai Oppo, 14 orang yang belum cair. Lalu BNI ada 15 orang yang belum cair. Total ada 29 orang untuk insentif tahap 3 gelombang 2 yang belum cair dari komentar teman-teman kita. Dan yang terakhir untuk gelombang 3, jadi yang insentif tahap 1 ada 3 orang total yang belum cair, 2 pakai e-wallet dan 1 pakai BNI. Lalu untuk yang gelombang 3 insentif tahap 2 itu juga nggak banyak, ada e-wallet 3 orang, e-wallet 3 orang, BNI 2 orang. Total ada 5 orang. Dan yang paling banyak ternyata gelombang 3 insentif tahap 3 pakai e-wallet 15 orang, BNI 17 orang. Tapi setelah saya baca-baca lagi juga, gelombang 3 ini kebanyakan karena jadwalnya juga baru banget lewat. Jadi tanggal 14, tanggal 17, ada yang bahkan belum jadwalnya, tanggal 12, tanggal 20, tanggal 23. Saya yakin akan cair, tapi memang perlu waktu yang lebih lama. Karena sekarang pun emang agak ngaret ya, saya bilang ya, walaupun tetap di bulan Juli, tapi dia mundur untuk tanggal insentifnya. Contohnya saya tanggal 10 seharusnya, tapi tanggal 14 kemarin baru cair. Jadi buat teman-teman, sabar saja. Dan dari teman-teman di sini, saya bisa simpulkan, memang masih banyak teman-teman kita yang insentifnya belum cair, terutama yang gelombang 2. Ini gelombang 2 ada 29 orang, insentif tahap 3-nya belum cair. Dan juga gelombang 1 juga masih ada, tapi nggak sebanyak yang gelombang 2. Jadi sebenarnya sih saya agak bingung ya, ini sebenarnya karena gelombang kah atau dia pakai insentif kah? Karena kayaknya ini sistemnya juga dibilang random sih juga enggak ya. Tapi mungkin ini kembali lagi dari persyaratan kita. Pas kita sudah lengkap memenuhi syarat, baru kita akan segera diproses. Dan banyak teman-teman yang bilang, "Kak, bener nggak sih yang BNI yang karena BNI jadi belum cair?" Menurut saya nggak juga kok. Ternyata yang e-wallet pun juga banyak juga yang belum cair, walaupun memang sedikit lebih banyak yang BNI. Tapi menurut saya itu bukan tolak ukur yang pasti. Jadi menurut saya nggak soal BNI kah, atau dia e-wallet kah, atau dia insentif tahap 2 atau 3, atau gelombang 1, gelombang 2, tapi karena kelengkapan kita teman-teman. Jadi kalau emang kita sudah lengkap semua, kita seharusnya bisa lebih cepat cairnya. Jadi ini juga saya ada berita hari ini. Ini beritanya dari, nah ini.
dari Tribun ya. Jadi di sini ada 5 persyaratan yang pasti kalian harus penuhi. Jadi saya akan bacakan lagi, jadi saya akan merimain lagi teman-teman untuk memastikan semua kelima syarat ini sudah kalian lengkapi, sehingga jika sudah, saya yakin kalian tinggal tunggu aja. Tapi kalau mau buat laporan ke CS juga boleh untuk percepat, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, dan pastinya akan tetap cair dan nggak akan hangus atau hilang untuk insentifnya. Jadi saya bacakan di sini ya. Jadi syarat yang pertama adalah sudah memberikan ulasan dan rating pelatihan. Dimana itu pelatihan yang pertama ya. Kalau kalian beli di Tokopedia, kalian harus isi 2 ulasan, yaitu di Tokopedianya dan juga di instansi pelatihannya. Jadi jangan satu aja. Lalu berikutnya, pastikan rekening bank dan akun e-wallet yang tersambung dengan akun prakerja masih aktif. Jadi banyak juga teman-teman ternyata setelah dicek itu e-walletnya terblokir. Nah, itu yang jadi masalah yang membuat insentif juga gagal. Kalian harus cek terus juga insentifnya, pastikan aktif sampai 5 bulan ke depan. Dan saran saya teman-teman, kalau kalian dapat insentif, jangan semua ditransfer ke bank, jadi sisakan mungkin 10.000 atau 15.000 agar tetap ada nilai amount di e-wallet kalian. Jadi jangan sampai dikosongkan banget, agar juga e-walletnya tidak non-aktif ya. Lalu yang ketiga, NIK pada rekening bank atau akun e-wallet yang tersambung harus sama dengan NIK ketika mendaftar akun prakerja. Ini juga ternyata banyak teman-teman kita yang juga baru bilang ternyata dia ada salah data. Jadi di akun prakerjanya pakai datanya dia sendiri, sang suami, sedangkan e-walletnya pakai data istri. Karena yang istrinya sudah di-upgrade waktu itu. Itu juga menjadi problem, jadi masalah. Jadi ketika kita ganti rekening, jadi perlu waktu lagi untuk nge-reupdate datanya. Itu juga yang membuat insentifnya lebih lama untuk diproses. Lalu yang keempat, pastikan sudah di-upgrade untuk e-wallet terutama ya. Kalau ini sih udah nggak usah di-upgrade lagi, yang penting datanya sudah benar. Dan yang terakhir, pastikan nomor HP pada akun e-wallet yang tersambung dengan akun prakerja tidak diganti selama 5 bulan ke depan. Ini yang juga saya bilang, kenapa 5 bulan ke depan? Karena nanti setelah insentif tahap 4 dicairkan, di sana baru akan mulai dibukakan link untuk survei kepekerjaan yang kita akan mendapatkan insentif 50.000 setiap kita mengisi 1 survei. Dan kita memiliki 3 kesempatan untuk mengisi survei tersebut, teman-teman. Jadi pastikan syarat-syarat ini kalian perhatikan baik-baik, kalian pastikan semuanya sudah lengkap, kalian sudah benar semua sesuai dengan standar. Saya yakin dan saya berdoakan agar insentifnya segera cair. Jadi ini buat dari teman-teman ya. Jadi ini juga dari berita yang bisa saya jelaskan. Jadi memang agak belibet sih sebenarnya menurut saya. Jadi banyak yang nanya step 1 sudah cair, tapi kenapa 2, 3 dihambat atau diperlambat? Itu karena memang syaratnya mereka sekarang sudah lebih tinggi lagi dari yang seharusnya. Kalau dulu mereka mengakui untuk yang tahap 1 kenapa mudah cair, itu karena mereka nggak memperhatikan yang namanya ulasan dan juga beberapa hal. Tapi sekarang mereka sudah benar-benar detail, mereka cross-check semua datanya sudah benar atau tidak, baru mereka akan melakukan proses pencairan teman-teman. Jadi teman-teman tetap bersabar, saya emang nggak jawab chat teman-teman yang menginformasikan mengenai informasi, karena saya akan jawab di video tersebut, seperti di video ini. Jadi itulah alasan kenapa teman-teman masih belum cair, selain karena syarat, juga karena prosesnya yang bertahap, dan mereka ceknya itu detail satu persatu. Jadi itu yang makan waktu, sehingga prosesnya akan lebih lama dan lebih lama. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya jangan selalu menyalahkan prakerja ya, ini juga kesalahan dari kita sebagian, karena kita juga yang membuat insentifnya jadi terhambat, karena mungkin dari data kita yang sebelumnya kita terburu-buru, jadi menggunakan data yang tidak match, tidak sesuai. Lalu nomor telepon yang sudah mau expired kita pakai, lalu e-wallet yang sudah nonaktif, lalu NIK juga yang tidak sama. Jadi teman-teman tetap kuncinya bersabar, dan saya yakin semua akan cair pada waktunya ya. Dan untuk gelombang 4, tanggal pasti belum ada. Yang jelas akan dibuka di bulan Juli ini. Mungkin di akhir Juli. Tapi kita tunggu saja teman-teman. Yang jelas saya akan info, kalau sudah info pasti di channel ini. Jadi teman-teman pastikan subscribe channel ini. Dan juga nyalakan loncengnya. Jadi kalian gak ketinggalan info-info terupdate seputar prakerja dari channel ini. Dan berikutnya, apalagi dari IG pun juga nggak ada informasi penting dari CS. Saya masih banyak banget belum balas chat teman-teman kita yang di Facebook, yang request. Nanti saya akan balas pelan-pelan teman-teman, jadi mohon bersabar. Kalau tadi pagi pun juga saya kesibukan, jadi saya belum ada waktu untuk membalas chat dari teman-teman. Jadi kemarin tadi saya hanya fokus untuk merekap data teman-teman di komentar di video saya kemarin untuk materi video kali ini. Jadi thank you banget teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Semoga semua dalam keadaan sehat, insentif segera cair,
Jadi kalau salah kata saya mohon maaf teman-teman. Jadi thank you banget dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.